itu ada Indodana Paylater. Kemudian ada Blibli Paylater, lanjut lagi SPaylater, GoPaylater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua sehat walafiat ya. Seperti hari-hari biasanya, diberikan kelancaran, kemudahan, dan apapun itu saya doakan kalian semua dapat yang terbaik sesuai dengan yang kalian inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK mengeluarkan peraturan terbaru untuk Paylater. Kredivo aku laku langsung ketar-ketir. Nah, kita akan bahas secara tuntas untuk fenomena terbaru saat ini buat yang galbay. Perhatikan, kalian lihat, karena buat yang galbay ada informasi terbaru khusus buat nomor-nomor HP kalian. Nah, apakah itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi kemarin saya dapatkan WA langsung dari teman saya mengatakan, Mbak, ada loh yang seperti ini, bener nggak? Nah, pasti kalian tahu ya apa yang sekarang lagi booming, apa yang sekarang lagi cuan-cuannya gampang dicari, yaitu jual beli atau sewa menyewa dari nomor WA. Nah, jadi di sini saya dapatkan DM teman yang mengatakan, ini bagaimana Mbak, bener nggak? Nah, kebanyakan sasaran untuk para orang-orang yang mau menyewakan nomor-nomor itu buat mereka-mereka yang galbay. Nah, ini fenomena banget ya, karena orang yang galbay pasti membutuhkan uang secara cepat. Dan untuk sewa menyewa ini ternyata langsung dibayarkan, dan ada juga yang tidak membayarkan. Kebetulan ada beberapa informasi yang saya baca mengatakan bahwa dia disewa satu hari itu 100.000, bahkan dia bisa sampai 1 juta lebih, dan itu katanya lumayan banget. Tetapi di sini banyak juga mengatakan ini adalah penipuan. Nah, buat kalian semuanya jangan hati-hati. Apalagi yang galbay, hati-hati sekali. Saya tahu sekali kalian sedang membutuhkan uang, tetapi di balik kemudahan ini semua ada satu yang tersimpan, penipuan dan juga peretasan untuk data kalian. Nah, kita lihat bentuk-bentuk penipuannya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman ya. Dicari WA buat promosi jasa sewa ada di sini, harga per menit blast 5 menit sekian-sekian. Nah, kita lihat komentarnya. Jangan mau sama mereka, nanti disuruh transfer dulu, tapi nggak taunya malah ngilang dan kabur. Nah, itu ya sudah ada yang komen. Terus lagi kita baca lagi. Dicari nomor WA WhatsApp, disewakan WA bisnis, also boleh ajukan 1 jam 50.000, 2 jam 100.000. Terus kemudian ini penipuan, jangan mau. Berarti kan ini sudah ada orang yang pernah merasakan bahwa ini semua adalah penipuan. Jadi teman-teman ya, kemudian ini ada lagi ya, dicari buat disewa nomor WA yang sudah aktif lebih dari 6 bulan dan tidak pernah dikeluarkan dari HP. Perharinya aku bayar 50-150.000 atau bisa dibayar dengan Diamond ML atau FF, minat bisa inbox langsung ya. Terus nih kita baca ya, risiko WA auto banned. Jika sudah ke banned maka disitulah sang penyewa tidak mau membayarnya, udah basi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita menyewakan WA untuk mereka-mereka, biasanya itu digunakan khusus untuk yang ilegal-ilegal, mulai dari untuk game ilegal, judi ilegal, yang sekarang semuanya sudah mulai diblokir sama yang di atas. Makanya ketika nanti ketahuan nomor kita digunakan untuk yang ilegal, langsung di blacklist sama Kominfo, dan ketika sudah di blacklist mereka tidak akan membayarkan lagi kepada kita. Nah, itu bentuk-bentuk penyewaannya. Jadi hati-hati ya, jangan terlena yang katanya 1 jam 50.000. Bayangkan kalau dia nyewa sampai 3 jam 4 jam, bisa sampai 200.000, hanya 4 jam aja dapat 200.000. Kepikirannya gitu kan, ujung-ujungnya baru 5 menit WA kita sudah ke banned dan akhirnya tidak dibayarkan dan kita tidak bisa menggunakan WA kita lagi. Nah, itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini ya, tolong diperhatikan rulesnya ya kakak. Di bawah 7 chat tidak terhitung, tidak ada batas, tidak ada database dikarenakan chat yang terhitung hanya yang checklist 2. Minimal payment wajib 15.000. Jadi ibaratnya kita disuruh untuk
bayarkan dulu ke mereka 15.000, baru nanti akan keluar 50.000 atau bonus dan juga lain-lainnya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, yang fenomena sekarang sedang booming saat ini, sewa menyewa nomor WA yang berakibat fatal buat data kita ke depannya dan buat nomor-nomor yang ada di HP kita ke depannya. Karena apa? Kita ketahui yang namanya sewa menyewa dengan mudah seperti ini pasti kaitannya ada juga dengan yang namanya transaksi ilegal, seperti judi-judi ilegal ataupun pinjol-pinjol ilegal ataupun event-event ilegal, games-games ilegal ya, yang memang sekarang sedang marak. Karena apa? Pemerintah sudah memblokir dari atas, otomatis orang-orang yang selama ini menggantungkan dananya dari game-game online pasti akan mencari cara agar game-game dan judi online itu bisa tetap kalian nikmati walaupun dari atas sudah terblokir. Nah, caranya dengan jual beli ataupun sewa menyewa WA tadi ya. Saya harapkan kalian semua tidak ada yang tertipu, tidak ada yang mau mengikut seperti ini, apalagi yang deadline yang deket-deket ini udah mau menjelang akhir bulan, pasti banyak WA desi, ancaman desi yang terornya luar biasa, dan akhirnya kalian mencari jalan pintas untuk menyewakan nomor HP kalian. Hati-hati ya, jangan tergoda. Lebih baik kuat mental, galbay saja 1 bulan 2 bulan pasti kalian akan terbiasa. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, berita yang lagi viral yaitu OJK sudah mengeluarkan peraturan terbaru khusus untuk paylater. Walaupun nanti kedepannya ini baru berlaku tahun depan, tapi saat ini Kredivo sama Aku sudah ketar-ketir karena terbukti dua pinjol ini bersaing untuk paylater dan paling banyak penggunaannya khusus untuk paylater karena dapat dibelanjakan di merchant manapun ataupun di mitra-mitra manapun. Nah, kita lihat dulu ya peraturan dari OJK khusus untuk paylater ini, apa-apa saja yang dikeluarkan sampai membuat Kredivo sama Aku yang katanya menangkapi baik, tetapi kelihatan sekali mereka pinjol yang paling getol ketika OJK mengeluarkan peraturan ini. Nah, ini dia peraturannya. Nah, kita lihat berita teman-teman ya. Jadi OJK rilis peraturan khusus paylater tahun depan, ini kata Kredivo ya. Nah, di sini disebutkan SPV Marketing Komunikasi Kredivo Indina Andamari mengungkapkan bahwa pihaknya turut menyambut baik terkait dengan wacana tersebut sebagai salah satu penyelenggara paylater yang terdaftar dan berizin OJK. Pihaknya pun berusaha selalu patuh dengan aturan yang berlaku. Terus disebutkan lagi di sini, jadi kami sebenarnya senang aja OJK semakin dalam untuk mengkaji kebijakan-kebijakan khusus untuk paylater. Indina juga menyebutkan pihak tidak memiliki permintaan khusus terkait detail aturan yang nantinya akan dibuat oleh regulator. Namun demikian ia berharap kebijakan yang dilakukan oleh OJK akan mendukung pertumbuhan paylater ke depan. Nah, kelihatan sekali teman-teman ya. Kayaknya udah mulai ketar-ketir karena di sini dilihat ya aturan baru untuk paylater. Pembuatan regulasi khusus paylater tersebut telah masuk dalam roadmap pengembangan dan pengaturan perusahaan pembiayaan tahun 2024 sampai 2028. Pernah saya sebutkan ya, jadi khusus untuk galbay, bunga dan segala macamnya itu akan berlangsung sampai 2028. Nantinya akan ada lagi peraturan baru setelah itu. Nah, di sini disebutkan adapun merujuk peta jalan ada beberapa poin yang bakal diaturan antara lain metode penilaian kredit atau credit scoring, suku bunga dan biaya lain-lain, perlindungan data pribadi, mekanisme layanan pengaduan, mekanisme penagihan, pelaporan informasi konsumen, kolektibilitas hingga kemitraan penyelenggaraan paylater. Karena teman-teman ketahui ya, paylater di Indonesia itu sudah menyentuh angka 6,13 triliun. Nih saya sebutkan ya. Nih ya, hutang paylater itu sudah menyentuh angka 6,13 triliun itu per Maret dan akan tembus lagi naik sampai sekarang per Juni 2024. Jadi teman-teman semuanya makanya dibuatlah peraturan ini biar nantinya nggak kebablasan karena orang-orang bank itu menganggap bahwa semakin banyak penggunaan berarti akan semakin banyak juga pengembalian. Tetapi pada kenyataannya semua orang yang menggunakan paylater belum tentu sanggup dengan segala aturan seperti bunga-bunga yang mungkin lebih besar daripada pinjol. Karena apa? Rakyat Indonesia belum semua mampu untuk mengikuti digitalisasi seperti ini ya, makanya lah dibuat aturan karena kredit macet saat ini tuh sangat tinggi teman-teman. Jadi itulah fungsinya gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya ya, jadi perlu diketahui peraturan ini akan berlaku untuk pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini. Karena pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini sudah resmi berizin dari OJK. Kalau seandainya tidak ada di dalam sini, berarti mungkin peraturannya akan mengikuti perbankan yang menaungi pembiayaan untuk paylaternya itu.
Gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 pay letter resmi dari OJK yang beredar di Indonesia. Dan nanti kedepannya peraturan pay letter ini akan berlaku di ke-7 pay letter ini. Oke, yang pertama itu ada Indodana pay letter. Kemudian ada Blibli pay letter, lanjut lagi S pay letter, Go pay letter, Traveloka pay letter, Atom pay letter, Kredivo pay letter, dan juga Akulaku pay letter. Yang sejauh ini untuk Kredivo pay letter, Akulaku pay letter sudah resmi masuk ke dalam SLIK OJK. Begitu juga dengan S pay letter dan Go pay letter. Sementara untuk Traveloka pay letter, Indodana dan yang lain-lainnya informasinya nilai-nilai yang di atas 1 juta ke atas baru masuk ke dalam pay letter. Sejauh ini yang nilainya kecil belum terlalu banyak yang dilaporkan kepada SLIK OJK. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian semuanya, jangan pernah memaksakan untuk bayar. Gunakanlah uang kalian untuk kehidupan kalian, benar-benar untuk kehidupan kalian. Jangan sampai gali lubang tutup lubang hanya untuk menutupi ketakutan yang belum tentu terjadi pada diri kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi terupdate buat kalian semuanya. Hati-hati buat yang kepikiran untuk menyewakan nomor-nomornya khusus untuk judi-judi online ataupun main-mainan seperti itu. Jangan sampai, karena apa? Kalian yang galbay pasti kalian yang akan dijadikan sasaran dari mereka-mereka. Hati-hati ya, tolong dipilah-pilah lagi dan semangat terus untuk memperbaiki hidup kalian. Oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya update. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.